Harsobino Arif mulai mengadu domba antara Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dengan uploadan YouTube terakhir di mana dia mengatakan bahwa bahaya Pak Prabowo, berhati-hatilah dengan wakil Anda Gibran bin Joko Widodo. Tentu saja postingan ini menjadikan hal yang sangat ada tanda-tanda di mana mereka menginginkan terjadi perpecahan antara Prabowo dengan Gibran. Dan kita saksikan daripada apa yang disampaikan oleh Harsobino Arif. Harsobino Arif dari Forum News Network. Saya yakin para pendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka, bahkan juga pendukung Presiden Prabowo Subianto bakal marah, bahkan ketika mereka baru membaca judul konten ini. Pasti nanti mereka akan bilang ini kerjaannya kok nyinyir, kemudian pecah belah, gibah, dan juga menyebutnya adu domba gitu. Tapi coba simak dulu sebelum memberikan penilaian, apalagi kesimpulan ya, terutama bagi Anda yang menjadi pendukung Pak Prabowo. Saya memberi dua clue saja ya. Yang pertama itu video pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming di depan kepala daerah yang berlangsung di Sentul hari Jumat kemarin itu sekarang ini sedang jadi trending topik. Penontonnya tadi malam itu sudah hampir mencapai 1 juta. Yang kedua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming sejak kemarin itu membuka pos pengaduan untuk masyarakat. Bahkan masyarakat yang mengadu itu bisa datang bertemu langsung dengan Wapres Gibran di kantornya, di Wapres di Jalan Merdeka Selatan itu setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat. Jamnya sudah diatur, sudah ditentukan. Nah, balik ke topik yang tadi, dari judul dari topik ini. Kendati sekarang ini Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden, pada hakikatnya keduanya itu secara politik adalah kompetitor. Itu bila dikaitkan dengan Pilpres 2029. Saya nggak mau menyebutnya sleeping with enemy gitu ya, mungkin terlampau kasar. Ya kompetitor lah gitu ya. Kompetisi itu bisa dihilangkan bila Pak Prabowo hanya berniat menjadi presiden selama 1 periode. Yang penting sudah jadi presiden dan tidak ada niat maju lagi pada Pilpres 2029. Jika Pak Prabowo atau setidaknya timnya itu masih mendorong dan menginginkan Pak Prabowo maju lagi pada Pilpres 2029, maka yang harus pertama-tama dilihat sebagai musuh atau penantang utamanya ya Wakil Presiden Gibran. Gitu ya, bukan orang seperti Anies Baswedan atau AHY yang di kementerian. Bagaimana dengan Wakil Presiden Gibran? Apakah dia tidak berniat untuk mengincar posisi Prabowo sebagai presiden atas nama sopan santun, atas nama fatsun politik, atas nama etika? Saya pikir ya hanya orang yang dungu yang masih mempertanyakan soal itu. Gibran dipastikan itu akan maju pada Pilpres 2029, kecuali kalau terjadi kecelakaan politik ya sampai tahun 2029, sebelum tahun 2029 maksud saya. Sekarang ini saja dia sudah berkampanye menuju Pilpres 2029. Bahkan pada hari pertama ketika dia dilantik menjadi wakil presiden bersama Prabowo sebagai presiden, dia sudah berkampanye. Bahkan kalau saya bisa juga lebih memastikan lagi, sebelum dia dilantik pun dia sudah merencanakan maju sebagai calon presiden 2029. Itulah Harsobino Arif yang memberikan komentar terkait Gibran Rakabuming Raka. Dan Harsobino Arif meyakini bahwa lawan terberat Prabowo Subianto di 2029 apabila Prabowo Subianto maju di Pilpres tentu saja bukanlah AHY atau Anies Baswedan. Namun demikian lawan terberat Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka yang akan melawan Prabowo bila Prabowo maju di dalam Pilpres 2029. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pidato Gibran pada saat di depan para pejabat, dan Gibran adalah satu-satunya yang berpidato karena Pak Presiden sedang keluar negeri. Dan ternyata pidato itu menjadi trending topik di YouTube. Itulah mengapa Harsobino Arif ketakutan kepada Gibran. Negara sebesar Indonesia ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak.
kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Itulah pidato Gibran yang sekarang menjadi trending topik di YouTube, bahkan mencapai jutaan penonton. Ya, warga menilai Gibran lebih cerdas dan lebih gesit dari sang ayah. Dan inilah Gibran. Di usianya yang masih muda, Gibran Rakabuming Raka kini memikul tanggung jawab besar sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai anak dari mantan Presiden Joko Widodo, Gibran bukan sekadar penerus ayahnya, tetapi sosok dengan visi dan inovasi baru. Lebih energik, gesit, dan mungkin lebih cerdas, Gibran menghadirkan harapan bagi Indonesia untuk masa depan yang lebih modern dan progresif. Namun, di balik pesonanya sebagai pemimpin muda, banyak tantangan besar yang harus ia hadapi. Dari melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga memimpin transformasi digital bangsa. Harapan besar rakyat Indonesia kini bertumpu di pundaknya. Bisakah ia melampaui bayang-bayang ayahnya dan menciptakan jejaknya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika nama Gibran Rakabuming Raka mulai muncul di panggung politik nasional, banyak yang langsung membandingkannya dengan sosok sang ayah, Joko Widodo. Jokowi yang dengan kepemimpinannya selama 2 periode sebagai Presiden Indonesia telah meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah politik tanah air. Pribadinya yang sederhana namun tegas, kebijakannya yang memfokuskan pada infrastruktur, serta pendekatannya yang merakyat menjadikan Jokowi salah satu pemimpin yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Kini, dengan Gibran di posisi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto, bayangan Jokowi tak terhindarkan melekat pada dirinya. Namun, Gibran bukan sekadar replika Jokowi. Ia adalah sosok yang lebih muda, energik, dan gesit. Dengan latar belakang di bidang bisnis, Gibran membawa perspektif yang berbeda dalam politik nasional. Di usia yang relatif muda untuk jabatan tinggi negara, ia menunjukkan semangat dan kecerdasan yang membuat banyak orang percaya bahwa ia mungkin lebih cerdas dari sang ayah dalam beberapa hal. Gibran bukan hanya penerus Jokowi, tetapi juga pelaku transformasi baru yang membawa warna berbeda dalam pemerintahan Indonesia. Gibran bukan hanya sekadar anak presiden, ia adalah cerminan dari sosok Jokowi. Ya, memang luar biasa Mas Gibran. Dia di samping muda, gesit, lincah, dan satset di dalam mengatasi segala persoalan. Dan tentu saja hal ini membuat barisan sakit hati tambah kalang kabut dan ketakutan. Ya, contohnya adalah dari Harsobino Arif ya. Dia sudah mengatakan bahwa lawan terberat Prabowo Subianto adalah Gibran di Pilpres 2029, bukan AHY apalagi Anies Baswedan. Dan kecepatan dan kegesitan Gibran sebagai seorang sebagai eksekutif ini di dalam pemerintahan, dia membandingkan bahwa dia adalah seorang pebisnis. Dia mengatakan bahwa seharusnya PNS atau ASN itu harus sama gesitnya seperti dia sebagai seorang pebisnis. Mungkin cara kerjanya beda dengan kita yang udah lama di swasta ya. Saya kan di swasta 10 tahunan. Kalau di sana agak beda, kecepatannya agak beda. Kecepatannya, karena ada birokrasi di situ ya? Ya, birokrasinya tidak secepat yang di swasta. Tapi kita sering menegaskan, emphasize, kita meskipun kerja di sini, ASN kerjanya kalau bisa secepat kita yang ada di swasta, fast respon. Makanya kan kita bikin layanan-layanan yang ada di WA atau bisa nge-DM saya, itu semuanya fast respon. Percepat ya? Aspal bolong lah apalah, kita pengen semuanya serba cepat.
Mungkin cara kerjanya beda dengan kita yang Itulah tadi pernyataan Gibran di mana dia membandingkan antara eksekutif dalam pemerintahan yakni ASN itu kalah gesit dengan dia sebagai seorang pebisnis. Seharusnya etos kerja yang dilakukan oleh ASN atau PNS minimal sama dengan kaum pebisnis. Gibran bahkan mengakui bahwa kepuasan publik masyarakat Solo kepada dia di dalam pelayanan pemerintahannya luar biasa tingginya, bahkan sampai 94%. Terhadap warga, kepuasan mereka terhadap pemimpinan Mas untuk Gibran. kepuasan publik kita tinggi. Kita kemarin berapa ya? 94%. 94%. Wow, melebihi Bapak Presiden. Hah? Melebihi Bapak Presiden. Iya sih. Enggak. Ntar dilihat aja ya. Surveinya ya. Ada rilisnya kok. Ya lupa kemarin 99 berapa ya. Approval ratingnya 90. Oh, iya, kepuasan Iya. publik di Oh, tahun top. kemarin sebelumnya enggak setinggi itu. Tapi pernah Ya memang betul bahwa Gibran lebih tinggi, lebih muda, lebih gesit. Approval ratingnya bisa menyalip Prabowo Subianto. Bahkan ayahnya sendiri, kalau ayahnya 80% ya, boleh dikata ya. Namun demikian pada saat dia menjadi wali kota bahkan sampai 94% ya. Boleh dong, sombong dong. Dan itu adalah yang menilai otomatis adalah lembaga surveyor gitu ya. Kenapa masyarakat begitu cinta kepada Gibran? Ya, karena Gibran tidak pernah menjatuhkan lawan seperti halnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Luar ya, Bapak dijatuhkan, Mas Gibran banyak sekali melihat dari luar ya, Bapak dijatuhkan, Mas Gibran disenggol sana sini, tapi saya melihat Bapak sangat sabar, dan itulah yang membuat kita semua banyak belajar, dan yang paling penting adalah selalu yakin bahwa orang hebat tidak akan pernah menjatuhkan orang lain. Orang hebat tidak akan pernah menjatuhkan orang lain, dan itu adalah power ataupun dari semangat. Memang tidak perlu menjatuhkan orang lain ya kalau dia orang hebat, karena otomatis sudah hebat ya. Buat apa? Seperti halnya disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa nek pinter ojo minteri, nek banter ojo banteri. Begitu, luar biasa. Ya, orang menghina Gibran malah dijadikan sebagai maksudnya menjadikan di Twitter ya, di tweet begitu ya, di posting maksud saya gitu ya. Luar biasa. Jadi orang menghina Gibran bukan Gibran marah dengan kembali mencuci maki, malah dijadikan postingan, dan contohnya adalah ini. Gibran di Twitter atau X. Kalian tuh nggak kenapa postingan Gibran di Twitter atau X itu konyol-konyol, orang ngehina di retweet. Kenapa ya? Ini dia. Terkadang saya ini gak habis fikri dengan postingan-postingan Gibran Rakabuming Raka di Twitter atau di X. Karena banyak sekali orang yang ngehujat dirinya tapi malah di-retweet. Apakah mungkin saja bahwasannya Gibran ini sudah selesai dengan dirinya? Karena berbagai komentar negatif, hinaan, cacian, bahkan ditelan semuanya. Dan tidak ada satupun yang dibalas oleh Gibran. Nah, kalau dari analisis saya, ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Gibran. Secara psikologi, orang yang sedang merendahkan orang lain atau menghina orang lain, mereka sebenarnya sedang membutuhkan validasi atas dirinya. Hanya karena capres yang mereka dukung itu kalah, maka mereka akan melakukan semua hal yang seakan-akan membuat Gibran ini tidak cocok menjadi cawapres. Sama seperti halnya orang yang lagi insecure dengan merendahkan orang lain itu seakan-akan bisa lebih pede. Tetapi trik Gibran dengan mengiyakan hinaan mereka itu setidaknya akan memberikan kepuasan sementara kepada mereka. Walaupun dampak negatifnya itu akan menular kepada orang lain. Karena orang yang sedang mencoba merendahkan orang lain, kalau misalnya dibalas dengan negatif komen juga, maka mereka akan semakin nafsu untuk merendahkan. Sehingga jawaban yang paling cocok memang harus diiyain aja. Tapi gimana menurut kalian? Kalian tuh nggak kenapa Ya memang luar biasa ya, hati Gibran ya sudah tidak punya rasa kecewa, sakit hati. Itu memang perlu proses ya, pendalaman hal seperti itu. Dan memang untuk mengcounter tidak perlu dicounter ya, cukup dijawab dengan terima kasih, mohon bimbingannya Pak. Jadi mereka tuh akhirnya terdiam begitu ya. Ya Pak, maaf saya salah. Ya, orang-orang yang membenci, mencaci maki dan menghina otomatis ya jadi berhenti. Namun demikian apabila dilawan, didebat ya, otomatis akan menimbulkan suatu perdebatan yang dahsyat, dan itu adalah hanya buang-buang energi. Begitu Mas Bro.